Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 dengan materi bab yang keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keempat, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang lima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 6. Mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Ceritakan kegiatan yang serupa dengan gambar tersebut. Apa yang pernah kalian berikan kepada orang lain? Pernahkah kalian berbagi dengan teman atau tetangga? Apa yang pernah kalian berikan kepada teman atau tetangga? Cobalah ceritakan pengalaman ini. Ceritakan pula bagaimana perasaan mereka. Tentu mereka sangat senang, bahagia, dan gembira, bukan? Bahkan mereka mendoakan kalian supaya Allah memberikan ganti yang lebih banyak dan berkah. Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Sudahkah kalian berbagi hari ini? Ayo renungkan, mengapa kita harus saling berbagi? Siapa yang selalu memberi kepada kita? Dialah Allah yang Maha Memberi. Karena itu, berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Allah yang Maha Memberi. Karena itu, berbagi adalah cara kita berterima kasih. Bahkan Allah akan memberi dengan berlipat dan tidak terbatas. Sungguh indah hidup saling berbagi. Bagaimana perasaan kalian pada waktu bulan Ramadan tiba? Tentu sangat menyenangkan. Coba ceritakan pengalaman kalian ketika bulan Ramadan hampir berakhir. Apa saja yang kalian lakukan? Ceritakan pengalaman menunaikan zakat. Sungguh ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Bisa berbagi di hari yang bahagia ini. Tahukah kalian apa itu makna zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua macam,
yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yang kita kenal dengan sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Yang pertama adalah zakat fitrah. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta atau makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenamnya matahari. Berikutnya, tata cara menunaikan zakat fitrah. Allah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam beribadah. Jika ketentuan tersebut dipenuhi dengan sungguh-sungguh, maka akan bernilai mulia dan mendapatkan hikmah. Di antara ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras, maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras, maka zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok di daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. 3. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Karena merekalah yang paling membutuhkan sehingga saat menerima zakat fitrah mereka sangat bahagia. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga sebagai zakat harta. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati yang dikenal dengan zakat profesi. Masing-masing harta memiliki perhitungan dan ketentuan sendiri-sendiri. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam zakat mal. Yang pertama adalah ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang dan merdeka, atau bukan budak maupun hamba sahaya. Yang kedua, ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah Allah. Allah menitipkan kepada kita agar disalurkan secara baik, salah satunya dengan zakat. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperoleh dengan halal dan baik,
Hartanya berkembang, memberi keuntungan bagi pemilik. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya, mencapai satu haul dan mencapai nisab. Yang ketiga adalah ketentuan penerima zakat. Penerima zakat dinamakan dengan mustahi. Mustahi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang memiliki arti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 tersebut, terdapat 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Golongan yang ketiga yaitu amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Yang kelima, rikob. Yang dimaksud rikob adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Allah. Berjalan syiar di jalan agama Islam. Dan golongan yang terakhir yaitu ibnus sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Berikutnya adalah infak. Bagaimana pengalaman kalian saat berinfak? Mengapa kalian perlu berinfak? Ceritakan manfaat infak yang kalian rasakan. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seseorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Perintah infak diulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa infak sangat dianjurkan oleh Allah. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana ketentuan zakat. Tidak ada nisab ataupun haul. Juga tidak ada ketentuan waktu kapan dikeluarkannya. Infak juga tidak harus diberikan kepada penerima tertentu, melainkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Misalnya, keluarga terdekat, orang tua dan saudara, anak yatim, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu dilaksanakan oleh hambanya.
Banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang gemar berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa berinfak adalah amalan yang sangat istimewa. Berinfak sebaiknya menggunakan sesuatu yang dicintai dan yang bagus dari apa yang kalian miliki. Jangan memberikan infak sesuatu yang kita sudah tidak mengharapkannya. Orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa dari makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun dari waktu pagi hari melainkan dua malaikat yang turun. Lalu salah satu dari mereka mengucapkan doa, Ya Allah, berilah ganti harta bagi orang berinfak. Sementara yang lain mengucapkan, Ya Allah, kebinasaan bagi mereka yang menahan hartanya. Sebagai anak muslim, tentu sudah terbiasa berbagi dengan siapapun sesuai dengan kemampuannya. Pastilah hati kalian akan lapang, hati pun menjadi tenang. Manfaat berikutnya, orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa, menjaga rezeki agar tetap berkah. Yang berikutnya adalah sedekah. Sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sudahkah kalian memberikan manfaat untuk orang lain? Insya Allah sudah. Karena pada dasarnya semua orang mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain, terutama terhadap orang tua, guru, teman, ataupun saudara. Misalnya berbagi uang, tenaga, pikiran, ataupun lainnya yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kebiasaan berbagi secara umum ini dinamakan dengan sedekah. Meskipun hanya senyum tulus kepada orang lain, itu juga sedekah. Sedekah berasal dari kata sodaho yang artinya benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah menyerahkan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah. Salah satunya dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau disebut sebagai musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Bersedekah memiliki nilai yang mulia. Sedekah juga dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan, ataupun pertikaian. Karena bersedekahlah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat. Dengan sering bersedekah akan merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Dalam bergaul dengan masyarakat, kalian pasti ada kesalahpahaman. Ini menyebabkan terjadinya pertengkaran ataupun permusuhan sesama teman. Maka, segeralah berdamai dengan saling memberi atau bersedekah. Dengan demikian, seseorang yang gemar berbagi maka akan terhindar dari permusuhan.
Sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sebagai anak muslim yang taat kepada perintah Allah, tentu kalian selalu berbagi dengan orang lain. Apapun yang kita beri untuk orang lain dan memberikan manfaat akan bernilai istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, hukum sedekah adalah sunnah, artinya sangat baik untuk kalian lakukan. Tetapi sedekah dapat menjadi haram bila kalian mengetahui orang yang kalian kasih ternyata menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Sedekah dapat juga menjadi wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan, seperti kelaparan dan terancam jiwanya karena lapar. Karena janganlah kalian berpangku tangan, berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Sedekah merupakan bagian dari tolong-menolong dan saling bahu-membahu antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ada tetangga atau orang lain yang minta tolong, segeralah kalian bantu. Kalian juga harus membantu orang-orang yang tidak mau meminta-minta, tetapi dia membutuhkan. Mengapa demikian? Ternyata sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian adalah milik mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memberi manfaat untuk umat manusia lainnya dan agama yang menebar kasih sayang rahmatan lil alamin. Agama yang selalu menebar kedamaian kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, jika memiliki kesempatan untuk bersedekah, maka segeralah kerjakan. Janganlah menunda-nunda kebaikan karena dapat menghambat keberkahan. Sedekah harus dikerjakan penuh dengan ketulusan atau keikhlasan, yaitu semata-mata karena Allah. Yakinlah bahwa apa yang kalian berikan adalah investasi untuk akhirat nanti. Kalian bisa melakukan dengan cara memberikan uang, makanan dan minuman, pakaian, pikiran, bahkan senyuman. Sungguh indah hidup saling berbagi karena dapat menenteramkan hati. Berikutnya adalah hadiah. Pernahkah kalian mendapatkan hadiah? Ceritakan pengalaman itu. Mungkin akan menjadi inspirasi buat teman yang lain. Sungguh bahagia jika mendapatkan hadiah, terutama pada saat momen bahagia seperti mendapat juara dalam perlombaan. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Misalnya pada saat kenaikan kelas, memenangkan lomba menulis, lomba pidato, dan lain sebagainya. Saling memberi hadiah merupakan perilaku yang terpuji dan kalian bisa mempraktikannya dalam keluarga. Seperti kakak memberikan hadiah kepada adik karena rajin sholat berjamaah. Ayah memberi hadiah kepada ibu karena telah mendidik dengan sabar. Dan ibu memberikan hadiah kepada kakak karena telah menjadi contoh adik yang baik. Hadiah tidak harus dalam bentuk barang. Kalian bisa membuat ucapan yang indah sehingga membuat mereka bahagia serta termotivasi melakukan hal yang lebih baik. Rasulullah SAW menyampaikan, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki
dan saling memberi hadiahlah, maka kalian akan menjadi saling mencintai. Memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh, dengan tujuan memberikan rasa hormat dan penghargaan. Tentu ini sangat baik, tetapi sebaliknya, jika memberikan hadiah dengan mengharap memperoleh kedudukan atau jabatan, tentu sangat dilarang. Misalnya ada pemilihan tim sepak bola, kemudian ada salah satu peserta yang memberi hadiah kepada panitia pemilihan dengan harapan terpilih menjadi anggota tim. Pemberian hadiah tersebut ini dilarang. Begitu juga pada saatnya nanti, kalau menjadi seorang pejabat atau pengusaha, maka sebaiknya hati-hati dalam menerima hadiah dari orang lain. Hadiah yang diterima akan menjadi petaka jika ada perilaku yang tidak jujur. Nah, mulailah memberi hadiah pada orang-orang yang istimewa buat kalian, seperti orang tua dan guru. Mereka telah banyak berjasa. Berilah mereka hadiah dengan menunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan menjadi anak yang bermanfaat. Pastilah mereka akan bahagia. Dengan memberikan hadiah akan tumbuh rasa sayang, cinta, serta menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat antara sesama muslim. Begitupun ketika seorang menerima hadiah, hendaklah memiliki adab yang gembira dan senang hati, meski nilai dari hadiah tersebut tidaklah seberapa. Berikutnya adalah hikmah berbagi. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk gemar berinfak dan bersedekah? Coba kalian ceritakan pengalaman saat membagi zakat kepada fakir miskin. Benarkah orang yang rajin berinfak dan bersedekah membuat mereka tambah sejahtera? Setiap perintah Allah pasti ada hikmah. Allah berjanji memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga bagi orang yang selalu menjalankan perintahnya. Dan Allah akan memberikan balasan dari sesuatu yang tak terduga dalam hidup kalian. Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat adalah misi seseorang muslim. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ada pun hikmah yang dapat dipetik dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melipat gandakan rezeki. Berbagai harta dengan orang lain tidak akan mengurangi harta, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah hingga 10 kali lipat. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160 sebagai berikut. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Yang kedua, menghapus sifat kikir atau pelit. Agama Islam memberikan pesan kepada pemeluknya agar memiliki perilaku peka dan peduli terhadap orang lain. Jadilah manusia yang ringan tangan untuk membantu kesesuaian orang lain. Jika sudah terbiasa, maka sifat kikir akan terhapus. Yang ketiga, menolak musibah dan membersihkan harta. Musibah dan bencana merupakan kehendak Allah. Dialah Allah yang mengetahui dan mengatur segalanya. Namun sebagai manusia, berupaya agar Allah tidak memberikan musibah di antaranya dengan bersedekah, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, segeralah bersedekah,
musibah tidak akan mendahului sedekah. Sedangkan membersihkan harta, harta yang diperoleh tidak selalu murni baik. Mungkin ada kesalahan yang tak sengaja dalam bertransaksi, sehingga harta menjadi kurang baik. Dengan bersedekah atau berinfak akan membersihkan harta sehingga menjadi suci dan bersih, sehingga melapangkan hati dan Allah memaafkan. Yang terakhir, membantu orang yang lemah. Islam mengajarkan kepada kita tolong menolong. Infak dan sedekah merupakan salah satu cara untuk menolong orang-orang yang lemah. Inilah saatnya memberikan kebahagiaan bagi orang yang lemah, sehingga mereka menjadi kuat dan termotivasi untuk beramal saleh. Sungguh banyak hikmah yang dapat diperoleh dari saling berbagi. Dialah Allah yang akan membalas yang tiada batas, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, zakat, ataupun berbagi dalam bentuk lain. Dan Allah lah yang akan memberikan ganti dengan cara yang Allah kehendaki. Hal yang sama dan harus kalian lakukan dalam zakat, sedekah, infak, dan hadiah adalah ikhlas. Tidak ada niat untuk dipuji atau riak terhadap orang lain. Tidak ingin memperoleh jabatan, tidak ingin terkenal, namun semata karena Allah. Sebab jika ada riak atau menyakiti perasaan orang yang diberi, maka seluruh pahalanya akan hilang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Yang kedua, ketentuan zakat fitrah antara lain sebagai berikut. Waktu untuk menunaikan dimulai dari awal hingga akhir bulan Ramadan, setelah matahari terbenam di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Menggunakan bahan makanan pokok, banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Orang yang paling utama menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, gapai cita-citamu. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.